Shalom saudaraku, selamat malam. Malam ini saya mengajak kita semua, mari kita menjadi orang-orang yang berkomitmen untuk tetap taat kepada firman dan kehendak Tuhan. Dalam arti melakukan firman Tuhan, melakukan kehendak Tuhan, dimanapun, kapanpun, dan dalam keadaan apapun di sepanjang kehidupan kita. Agar kita mengalami perubahan dalam hidup kita, agar kita diberkati firman Tuhan, agar kita dituntun oleh firman Tuhan menuju kepada kebahagiaan dan keberhasilan hidup kita. Injil Matius pasal 21 ayat 30 bagian B. Dan anak itu menjawab, "Aku tidak mau." Tetapi kemudian ia menyesal, lalu pergi juga. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ayat yang kita baca tadi merupakan salah satu ayat dari perumpamaan yang diungkapkan Tuhan Yesus kepada para muridnya. Saudaraku, pada waktu itu Tuhan mengungkapkan bahwa ada seorang ayah yang mempunyai 2 orang anak. Ayah ini kepada 2 anaknya memberikan perintah, "Hari ini pergilah ke ladang dan bekerjalah di sana." Saudaraku, ketika mendengar perintah ayahnya, maka anak yang pertama dengan tegas mengatakan, "Aku mau Bapak, aku mau Ayah." Tetapi ketika ayahnya masuk ke rumah, ketika ayahnya meninggalkan dirinya, dia tidak bersedia, dia tidak pergi ke ladang. Saudaraku, anak kedua merespon dengan jawaban yang berbeda. Ketika ayahnya menyuruh dia, memerintahkan dia untuk pergi ke ladang bekerja, dengan jelas, dengan tegas, anak kedua ini mengatakan, "Aku tidak mau Ayah." Tetapi kemudian setelah ayahnya meninggalkan dirinya, ayahnya masuk ke rumah, sang anak kedua ini menyesal, merasa bersalah karena tidak mentaati, tidak melakukan apa yang diperintahkan oleh ayahnya. Menjadi anak yang merasa tidak berbakti kepada ayahnya. Lalu dia pergi ke ladang dan bekerja. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, satu perintah diungkapkan oleh sang ayah, tetapi mendapatkan 2 jawaban yang berbeda. Si anak yang pertama dia mengatakan ya di saat ayahnya masih ada di depannya. Di saat ayahnya masih melihat dirinya, dia mengatakan ya. Karena dia ingin patuh kepada ayahnya. Dia ingin merasa menghormati ayahnya. Dia ingin dilihat oleh ayahnya bahwa dirinya adalah anak yang baik, anak yang berbakti kepada Tuhan. Tetapi saudaraku, ketika ayahnya meninggalkan dirinya, dia berbalik, menjadi malas melakukan perintah ayahnya dan tidak pergi ke ladang. Si anak yang pertama hanya patuh kepada ayahnya, tapi tidak mau melakukan apa yang dilakukan oleh ayahnya ketika ayahnya meninggalkan dan tidak melihat dirinya. Saudaraku, hanya patuh dan merasa ingin menghormati agar dinilai anak baik, membuat sang anak pertama tidak merasakan berkat, tidak mengalami perubahan, bahkan menjadi anak yang tidak berbakti kepada orang tuanya. Patuh. Tetapi berbeda dengan anak kedua, saudaraku. Walaupun pada awalnya dia merasa berat untuk melakukan perintah ayahnya. Walaupun pada awalnya dia menjawab tidak mau, tidak ingin melakukan perintah ayahnya. Tetapi ketika ia menimbang-nimbang lagi, ketika ia merenungkan kembali, ketika ia mempergumulkan kembali,
ketika ia sampai pada kesimpulan bahwa melakukan perintah ayahnya itu merupakan sesuatu yang baik. Melakukan perintah ayahnya itu akan mendapatkan banyak berkat. Melakukan perintah ayahnya itu akan mengubah hidupnya lebih baik. Maka sang anak yang kedua ini bergegas untuk pergi ke ladang dan ia bekerja melakukan perintah ayahnya, mendengarkan perintah ayahnya, dan dia mentaati apa yang diperintahkan ayahnya. Sehingga ia mendapatkan berkat. Hidupnya berubah menjadi menghormati ayahnya. Hidupnya berubah menjadi berkat bagi orang-orang sekitarnya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, demikian juga dalam kehidupan kita sehari-hari, saudaraku. Jangan sampai dalam kehidupan kita sehari-hari terhadap firman Tuhan, kita hanya sekedar patuh. Ketika firman Tuhan sesuai dengan keinginan kita, maka kita dengan segera mengatakan, aku siap melakukan firman-Mu ya Tuhan. Ketika keadaan diri kita sehat, ketika kita merasa diberkati Tuhan, kita dengan lantang mengatakan, aku siap Tuhan melakukan perintah-Mu. Ketika kita ingin mencari sesuatu, ketika kita ingin dihormati oleh orang lain, maka kita mengatakan, aku siap Tuhan melakukan perintah-Mu. Tapi sebaliknya, di saat keadaan kita sakit, di saat kita berbeban berat, di saat firman Tuhan tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, kita menjadi malas untuk melakukan firman Tuhan, tidak mendengarkan perintah Tuhan, dan tidak melakukan perintah Tuhan dalam kehidupan kita. Akhirnya hidup kita pun tidak berubah, dan kita kurang merasakan berkat, kurang merasakan cinta kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Saudaraku, mari kita meneladani anak yang kedua tadi. Pada awalnya dia tidak mau melakukan perintah Tuhan. Tetapi ketika dia sampai pada kesimpulan melakukan perintah ayahku itu adalah sesuatu yang baik, membawa perubahan dalam hidupku menjadi lebih baik, membuat aku mendapatkan berkat-berkat di sepanjang hidupku. Ketika kita sampai pada kesimpulan bahwa melakukan perintah Tuhan itu merupakan sesuatu yang baik, melakukan perintah Tuhan itu akan membimbing aku, menuntun aku kepada keberhasilan, kebahagiaan. Melakukan perintah Tuhan itu akan membawa berkat dalam hidupku. Maka saudaraku, kita akan mampu mentaati, kita akan mampu melakukan firman Tuhan, kita akan mampu mendengar firman Tuhan dimanapun kita berada, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kapanpun itu, firman Tuhan akan kita lakukan dalam hidup kita. Sehingga saudaraku, di saat kita senantiasa mampu mentaati, mendengarkan, dan melakukan firman Tuhan, maka kehidupan kita pun akan diubah oleh Tuhan menjadi hidup yang lebih bahagia, menjadi hidup yang lebih berhasil, menjadi hidup yang mengalami kerukunan dengan orang-orang sekitar kita. Dan Tuhan pun juga akan semakin mencurahkan berkat-Nya dalam kehidupan kita sehari-hari. Rezekinya pun juga akan bertambah-tambah kita rasakan, kita dapatkan dalam hidup kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, agar kehidupan kita senantiasa bahagia, senantiasa rukun, senantiasa berhasil, berkecukupan dalam segala sesuatu, rezeki melimpah. Mari saudaraku, terhadap firman Tuhan, kita harus mentaatinya, bukan sekedar mematuhinya. Amin. Tuhan Yesus, mampukan kami dalam segala keadaan kehidupan kami, boleh setia untuk mentaati firman dan kehendak-Mu,
agar firman dan kehendak-Mu itu menuntun kami kepada kebaikan, berkat, kebahagiaan, dan kerukunan di sepanjang kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat malam saudaraku, selamat beristirahat di dalam cinta kasih dan tuntunan Tuhan. Tuhan Yesus senantiasa menyertai dan memberkati kita. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku
selalu